Pagi di pasar pagi selalu ramai. Suara pedagang sayur berteriak menawarkan dagangan, aroma bawang goreng bercampur ikan asin, dan langkah kaki pembeli yang tergesa membuat tempat ini hidup. Di sudut pasar ada depot daging Bu Haji Marni. Bangunannya besar, berdinding kayu tua, tapi rapi. Meja-meja stainless steel penuh potongan daging segar, darahnya masih menetes ke lantai. Para karyawan, belasan orang, sibuk memotong, menimbang, dan membungkus pesanan. Bau daging mentah tercium kuat, tapi anehnya, depo ini tak pernah sepi pembeli. Bu Marni berdiri di belakang meja kasir, mengawasi semuanya. Usianya sekitar 50-an, wajahnya masih cantik meski kerutan mulai terlihat di sudut matanya. Ia memakai jilbab sederhana, tapi bajunya selalu rapi, dan sedikit mahal untuk ukuran pedagang pasar. Orang-orang mengenalnya sebagai janda kaya raya. Suaminya Haji Soleh meninggal 10 tahun lalu karena sakit jantungan. Sejak itu Bu Marni mengambil alih usaha daging ini. Anehnya, dari yang tadinya cuma kios kecil, sekarang jadi depot besar. Banyak yang bilang itu berkah, tapi ada juga yang bisik-bisik soal hal lain. Hari ini, pasar lebih ramai dari biasanya. Bu Marni sibuk menghitung uang, tangannya cekatan memisahkan lembaran ribuan dari ratusan. Di depannya, seorang ibu rumah tangga memesan 2 kilo daging sapi. "Bu, yang bagus ya, buat soto besok," kata ibu itu sambil tersenyum. Bu Marni mengangguk, lalu berteriak ke karyawannya, "Ambil yang di lemari nomor 3, cepat." Karyawan bernama Joko, pemuda kurus berusia 20-an, langsung berlari ke gudang belakang. Tak lama, ia kembali dengan daging merah segar, dipotong rapi dan dibungkus plastik. Tapi di tengah keramaian ada yang aneh. Seorang pembeli tua, Pak Karto, mengerutkan kening saat menerima pesanannya. Ia mendekatkan daging ke hidungnya, mencium lama, lalu bergumam, "Kok baunya beda ya?" Bu Marni mendengar, tapi pura-pura tak peduli. Ia tetap tersenyum, menyodorkan kembalian. "Mungkin kebanyakan bumbu di rumah Pak Karto jadi hidungnya sensitif," katanya ringan. Pak Karto cuma mengangguk meski wajahnya masih curiga. Ia pergi dengan langkah pelan, sesekali menoleh ke arah depot. Saat matahari naik tinggi, pasar mulai sepi. Para pedagang mulai membereskan dagangan, menyapu lantai, dan mengobrol santai. Bu Marni duduk di kursi kayu tua di sudut depot, tangannya memegang segelas teh pahit. Matanya menatap kosong ke arah jalan. Di depannya Joko dan karyawan lain sedang mencuci peralatan. "Bu, besok stok dagingnya dari mana lagi?" tanya Joko tiba-tiba. Bu Marni tersentak, seperti baru sadar dari lamunan. Dari tempat biasa, jawabnya singkat, nadanya datar. Joko mengangguk, tapi diam-diam ia merasa ada yang disembunyikan bosnya. Malam tiba, pasar sunyi. Lampu-lampu neon di depo Bu Marni masih menyala, meski tak ada lagi pembeli. Angin malam bertiup pelan, membawa suara daun kering bergesekan di tanah. Dari kejauhan terdengar bunyi aneh, seperti desis kecil, tapi tak jelas asalnya. Joko, yang tinggal di barak karyawan dekat depot, terbangun dari tidur. Ia mengintip dari jendela, melihat bayangan bergerak di gudang belakang. "Maling kali," pikirnya. Tapi saat ia membuka pintu, bayangan itu hilang. Hanya ada angin dingin yang menusuk, membuatnya buru-buru masuk lagi. Di rumahnya, Bu Marni duduk sendirian di ruang tamu. Rumah itu besar, penuh perabot kayu jati, tapi terasa kosong. Tak ada anak, tak ada suara tawa. Hanya ia dan dinding-dinding tua yang menyimpan cerita. Ia menyalakan lampu minyak di meja kecil, lalu mengambil kalender. Tanggal 1 Suro tinggal 3 hari lagi. Wajahnya pucat seketika. Sudah waktunya, gumamnya pelan. Ia tahu malam itu akan datang lagi, dan ia tak bisa lari. Di luar angin bertiup lebih kencang, membawa suara desis yang makin jelas. Bu Marni menutup mata, tangannya gemetar memegang gelas teh yang sudah dingin. Di desa ini, orang-orang punya cerita sendiri tentang Bu Marni. Ada yang bilang ia kerja keras jadi kaya, ada yang bilang ia dapat warisan besar. Tapi di malam-malam sepi, para pedagang tua di pasar pagi sering berbisik tentang hal lain. "Dagingnya enak, tapi kok baunya aneh," kata mereka. "Mungkin ada penunggu di depot itu," timpal yang lain. Cerita itu cuma bisik-bisik, tak ada yang berani bicara lantang. Bu Marni tahu, tapi ia diam saja. Baginya,
rahasia itu lebih berat dari apa yang bisa orang bayangkan. Hari itu akhirnya tiba. Tanggal 1 Suro menyelimuti desa dengan hawa aneh. Langit mendung sejak pagi meski tak ada tanda hujan. Di pasar pagi, pedagang cepat-cepat membereskan lapak sebelum sore. Malam ini keramat, kata seorang pedagang sayur sambil buru-buru mengikat karung bawang. Orang-orang desa tahu, malam 1 Suro bukan waktu untuk keluyuran. Pintu-pintu rumah dikunci rapat, jendela ditutup kain tebal, dan suara doa terdengar samar dari beberapa rumah. Bu Marni menutup depot lebih awal. Ia berdiri di depan pintu kayu besar, tangannya memegang kunci gembok yang dingin. Joko dan karyawan lain sudah pulang ke barak atau rumah masing-masing. "Bu, hati-hati ya malam ini," kata Joko sebelum pergi, nadanya penuh perhatian. Bu Marni cuma mengangguk, tak menjawab. Ia tahu Joko tak benar-benar mengerti apa yang akan ia hadapi. Setelah pasar sepi, ia mengunci pintu, lalu berjalan pulang dengan langkah berat. Tas kainnya bergoyang, pelan di bahu, tapi pikirannya jauh di tempat lain. Rumah Bu Marni berdiri di ujung desa, dekat sawah dan pohon beringin besar. Bangunan itu tua, penuh ukiran burung garuda di kusen pintu. Di dalam, suasananya hening. Ia masuk, menyalakan lampu minyak di meja kayu. Cahaya kuning temaram memantul di dinding, membuat bayangan aneh di sudut ruangan. Bu Marni membuka lemari kecil, mengambil sepiring sesajen, nasi kuning, telur rebus, dan bunga melati. Ia letakkan di lantai, tepat di depan kamar tidurnya. Bau kemenyan mulai menyebar saat ia membakarnya di mangkuk kecil. Malam semakin larut. Bu Marni duduk di kursi goyang, tangannya memegang tasbih. Ia mencoba berzikir, tapi kata-kata itu terasa kosong di mulutnya. Matanya terus melirik ke arah pintu kamar yang tertutup. Jantungnya berdegup kencang, seperti tahu apa yang akan datang. Di luar, angin berhenti bertiup. Hening total sampai tiba-tiba terdengar suara gesekan pelan dari balik pintu. Bu Marni menahan napas. Ia tahu itu sudah mulai. Pintu kamar terbuka sendiri, pelan tapi pasti. Dari dalam kegelapan, sesuatu bergerak. Cahaya lampu minyak tak cukup menerangi, tapi Bu Marni bisa melihat bentuk itu, panjang, bersisik, dan besar. Siluman ular itu merayap keluar, matanya menyala merah seperti bara. Tubuhnya menggeliat di lantai kayu, meninggalkan jejak basah yang bau amis. Bu Marni menutup mata, tangannya mencengkeram tasbih sampai jarinya memutih. "Aku nggak bisa lari," gumamnya dalam hati. Ular itu mendekat, mendesis pelan tapi tajam, seperti berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti. Bu Marni bangkit, berjalan keranjang dengan kaki gemetar. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Selama 7 malam ke depan, ia harus melayani makhluk ini. Ritual itu dimulai bertahun-tahun lalu saat ia putus asa setelah suaminya meninggal. Seorang dukun, tua di desa tetangga, menawarkan jalan. Kekayaan tak terbatas asal ia bersedia mengikat janji dengan siluman ini. Dulu ia pikir itu cuma cerita, tapi sekarang makhluk itu nyata dan ia terjebak. Ia membaringkan diri di ranjang, menutup mata, erat-erat. Ular itu naik ke atas kasur, tubuhnya dingin menyentuh kulitnya. Bau amis menyengat hidung, membuatnya ingin muntah, tapi ia tahan. Di luar, desa hening, tapi di dalam rumah ini, suara desis memenuhi udara. Bu Marni merasa jiwanya terkoyak. Ia ingin berhenti, ingin lari, tapi tak bisa. Kekayaannya, depot, uang, segalanya tergantung pada malam-malam seperti ini. "Tuhan ampuni aku," bisiknya pelan, tapi suaranya tenggelam dalam desis yang semakin keras. Pagi menjelang, siluman itu pergi. Bu Marni terbangun. Di ranjang, bajunya basah keringat. Ia duduk, menatap sesajen yang sudah tak tersisa, hanya bunga melati yang layu di lantai. Ia berdiri, membersihkan diri, lalu bersiap membuka depo seperti biasa. Di depan cermin, ia melihat wajahnya sendiri, pucat, mata cekung. 6 malam lagi, gumamnya. Ia tahu, ini baru permulaan. Di luar matahari terbit, tapi bagi Bu Marni, hari itu terasa lebih gelap dari malam. Di desa, orang-orang tak tahu apa yang terjadi di rumah itu. Mereka cuma tahu malam 1 Suro penuh misteri. Anak-anak dilarang keluar, orang tua membaca doa lebih lama.
Tapi di balik pintu rumah Bu Marni ada cerita yang tak pernah mereka bayangkan. Cerita tentang harga kekayaan yang ia bayar dengan tubuh dan jiwanya sendiri. Pondok pesantren Al-Hidayah berdiri sederhana di tengah sawah, jauh dari keramaian pasar pagi. Bangunannya cuma satu lantai, dindingnya dari bambu anyaman, atapnya genteng merah yang sudah kusam. Di dalam, belasan santri duduk bersila di lantai kayu, membaca Al-Quran dengan suara pelan. Pak Imron, pengasuh pondok, berdiri di sudut ruangan, tangannya memegang buku catatan kecil. Usianya sekitar 40-an, jenggotnya pendek rapi, matanya tajam tapi hangat. Ia dikenal sebagai ustadz yang tegas, tapi tak pernah marah tanpa alasan. Hari ini, pondok ramai. Malam nanti ada pengajian besar, undangan dari desa tetangga. Pak Imron sudah memesan daging dari depot Bu Marni 2 hari lalu, 5 kilo, cukup untuk masak rendang buat 100 orang. Siang tadi, Joko, karyawan Bu Marni, mengantar pesanan itu dengan motor tua. Ini dari Bu Haji, Pak, katanya sambil menyodorkan plastik besar berisi daging. Pak Imron mengangguk, membayar tunai, lalu membawa daging ke dapur kecil di belakang pondok. Ia lanjut jalan, tapi tak lama, suara kecil terdengar dari semak di sisi jalan. Desis pelan seperti angin menyelinap di rumput. Pak Imron berhenti menoleh ke arah suara. Matanya menangkap sesuatu, bayangan kecil, cepat, melintas di balik. Semak. Ular biasa, gumamnya, tapi jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tarik napas, baca ayat pendek lagi, lalu melangkah lebih cepat. Setelah melewati sawah, jalan masuk ke hutan kecil. Pohon-pohon besar berdiri rapat. Daunnya menutupi sinar matahari. Cahaya di sini redup, udara terasa lembab. Pak Imron pegang tasnya erat, matanya waspada. Tiba-tiba suara desis datang lagi, kali ini lebih jelas, dari atas pohon. Ia mendongak, melihat cabang-cabang bergoyang, pelan padahal tak ada angin. Ini sambutan, pikirnya. Ingat cerita Bu Marni tentang siluman. Langkahnya terhenti saat ia lihat sesuatu di tanah, jejak basah, seperti air mengalir, tapi bentuknya aneh, meliuk-liuk. Ia jongkok, menyentuh jejak itu dengan jari. Dingin, bau amis samar. Ini enggak wajar, gumamnya. Ia berdiri cepat, baca zikir lebih keras. Di depan jalan setapak membelok ke kanan, menuju desa Bu Marni. Tapi sebelum belok, ia dengar suara daun kering berderit di belakangnya. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Cuma bayangan pohon yang bergoyang pelan. Hutan semakin sunyi. Burung yang tadi berkicau tiba-tiba diam. Pak Imron merasa ditatap, tapi dari mana ia tak tahu. Ia pegang tasnya lebih erat, jantungnya berdetak cepat. Aku enggak takut, katanya dalam hati, tapi keringat dingin mulai menetes di dahinya. Lalu tiba-tiba sesuatu melintas di depannya, cepat, hitam, panjang. Ia mundur selangkah, hampir jatuh. Ular! Teriaknya pelan, tapi saat ia lihat lagi, tak ada apa-apa. Cuma jalan kosong. Ia tarik napas dalam, coba tenangkan diri. Ini cuma permainan pikiran, pikirnya. Tapi saat ia melangkah lagi, suara desis datang dari segala arah, kiri, kanan, atas. Ia berhenti, menutup mata sejenak, lalu baca ayat kursi dengan suara lantang. Suara itu pelan-pelan reda, tapi hawa dingin tak hilang. Di kejauhan, ia lihat atap rumah Bu Marni muncul di balik pohon. Sudah dekat, gumamnya, tapi ia tahu perjalanan ini belum selesai. Saat keluar dari hutan, ia masuk ke desa. Rumah-rumah kayu berjejer, tapi sepi seperti tak ada orang. Pak Imron melangkah cepat, matanya fokus ke rumah Bu Marni di ujung jalan. Tapi saat ia lewati pohon beringin besar dekat rumah itu, ia dengar suara lagi, desis, keras seperti peringatan. Ia berhenti, menoleh ke pohon. Cabang-cabangnya bergoyang, dan di antara akar, ia lihat mata merah kecil menyala. Jantungnya hampir berhenti, tapi ia tak lari. Aku datang buat bantu, bukan musuh, katanya pelan. Lalu lanjut jalan. Sampai di depan rumah Bu Marni, ia tarik napas lega. Tapi saat ia ketuk pintu, hawa dingin menyelinap di punggungnya. Ia tahu siluman itu tak suka ia ada di sini. Dan ia tahu ini cuma awal dari apa yang akan ia hadapi. Malam tiba di rumah Bu Marni dengan hening yang mencekam. Langit gelap, tak ada bulan, cuma lampu minyak di ruang tamu yang menyala redup.
Pak Imron berdiri di tengah ruangan, Al-Quran di tangan kirinya, sebotol air di tangan kanan. Bu Marni duduk di lantai, kakinya menekuk. Tangannya memegang jilbabnya erat-erat. Wajahnya pucat, matanya merah karena menangis sejak sore. "Pak, aku siap," katanya pelan, meski suaranya bergetar. Pak Imron tarik napas dalam, lalu letakkan botol air di lantai. Ia buka Al-Quran, cari halaman yang sudah ia tandai. "Bu, ini bakal berat. Tapi ibu harus kuat," katanya tegas. Bu Marni mengangguk lelet, matanya melirik ke pintu kamar yang tertutup. Ia tahu, siluman itu ada di sana menunggu malam ke-6. Tapi malam ini, ia tak akan masuk ke ranjang lagi. "Aku mau lepas, Pak. Biar miskin, aku..." "Enggak peduli," jawabnya. Air matanya jatuh lagi. Pak Imron mulai baca ayat-ayat ruqyah, suaranya lantang tapi tenang. Asap kemenyan yang tadi menyengat perlahan hilang, diganti hawa sejuk dari bacaan. Bu Marni menutup mata, tangannya mencoba ikut berzikir, tapi jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba lantai kayu bergetar pelan. Pak Imron tak berhenti baca, tapi matanya melirik ke pintu kamar. Getaran itu makin keras, seperti ada yang berjalan di balik dinding. Tiba-tiba, lampu neon di atas berkedip lebih cepat. Suara desi samar terdengar dari gudang belakang, pelan tapi menusuk. Pak Imron menoleh ke arah sana, tapi tak bilang apa-apa. Bu Marni mundur selangkah, wajahnya pucat. "Pak, pulang aja. Nggak ada yang salah di sini," katanya cepat, hampir memohon. Tapi Pak Imron tak bergeming. "Bu, saya tahu ada yang disembunyikan. Saya cuma mau bantu," jawabnya lembut, tapi matanya penuh tekad. Saat itu bayangan gelap muncul di dinding gudang besar dan bergerak pelan. Bu Marni menutup mulut, air matanya jatuh tiba-tiba. Ia tahu siluman itu dengar semuanya. "Pak Imron, pergilah sebelum terlambat," bisiknya ketakutan. Tapi Pak Imron malah bangkit, mendekati Bu Marni. "Bu, apa yang bikin takut?" "Cerita ke saya," desaknya. Dadanya terasa sesak, tapi ia tak mundur. Ia tarik napas dalam, mulai membaca ayat kursi pelan-pelan. Suara desis dari gudang makin keras, seperti marah. Lampu neon mati seketika, meninggalkan mereka dalam gelap, cuma diterangi cahaya bulan dari celah jendela. Bu Marni jatuh duduk di lantai, tangannya menutup wajah. "Aku nggak tahan lagi, Pak," teriaknya tiba-tiba. Suaranya pecah. Pak Imron berhenti membaca, mendekat dan berlutut di depannya. "Cerita apa adanya, Bu. Saya di sini," katanya tenang. Bu Marni menangis sesenggukan, lalu bicara terbata-bata. "Aku terikat, Pak. Pesugihan. Ular itu, dia datang tiap 1 suro. Aku harus layani dia 7 malam, biar kekayaan ini stay." Ia tunjuk gudang dengan tangan gemetar. "Daging itu, baunya aneh karena dia. Aku nggak tahu caranya berhenti." Pak Imron diam, wajahnya tegang tapi tak takut. "Sejak kapan, Bu?" tanyanya pelan. 10 tahun sejak suamiku meninggal," jawab Bu Marni. Air matanya membasahi lantai. Tiba-tiba pintu gudang bergetar keras, seperti ada yang memukul dari dalam. Bu Marni menjerit kecil, memegang lengan Pak Imron. "Dia marah, Pak. Dia nggak suka aku cerita," katanya panik. Pak Imron tarik napas dalam, lalu lanjut baca ayat kursi. Suaranya lebih keras. Getaran berhenti, tapi hawa dingin menyebar di ruangan. "Bu, ini nggak bisa diterusin. Saya bantu lepasin ibu dari ini," kata Pak Imron tegas. "Bu," Marni menatapnya, matanya penuh harap tapi juga takut. "Bisa, Pak, aku takut dia bakal bunuh aku," bisiknya. Pak Imron mengangguk. "Bisa, asal ibu mau. Tapi harus ikut cara saya," jawabnya. Ia bantu Bu Marni berdiri, tapi saat itu suara desis datang lagi, kali ini dari atas plafon. Mereka menoleh melihat bayangan panjang meluncur di balik kayu. "Dia nggak akan lepaskan aku gitu aja," gumam Bu Marni. Pak Imron pegang pundak Bu Marni. "Besok saya datang lagi, bawa apa yang perlu. Ibu siap-siap, ini perang sama yang nggak kelihatan," katanya. Bu Marni mengangguk lelet, meski hatinya masih kacau. Pak Imron keluar, meninggalkan depo dalam sunyi. Di luar, angin bertiup pelan, tapi Bu Marni tahu malam ini akan lebih berat dari sebelumnya. Pagi itu cerah, tapi ada hawa dingin yang tak biasa di udara. Pak Imron berdiri di depan pondok pesantren, tas kain kecil tergantung di pundaknya. Di dalam tas ia bawa Al-Quran, sebotol air putih dan beberapa lembar kertas bertulisan ayat-ayat pendek.
Mak Sari mengintip dari pintu, wajahnya penuh khawatir. "Mas, yakin mau ke sana sendirian?" tanyanya pelan. Pak Imron tersenyum tipis. "Ini tugas Sari." "Bu Marni minta tolong," jawabnya tenang, tapi hatinya tak sepenuhnya yakin. Ia melangkah keluar, meninggalkan pondok menuju desa Bu Marni. Jaraknya tak jauh, cuma 2 kilometer, tapi harus lewat jalan setapak yang membelah sawah dan hutan kecil. Matahari baru naik, sinarnya tembus celah-celah pohon jati di pinggir jalan. Pak Imron tarik napas dalam, mulai berzikir pelan sambil berjalan. "Aku cuma bantu orang, nggak ada yang perlu ditakuti," gumamnya, mencoba kuatkan diri. Tapi baru 100 meter dari pondok, ia merasa aneh. Angin yang tadi pelan tiba-tiba berhenti. Daun-daun di pohon tak bergerak seperti waktu berhenti. Pak Imron melirik ke samping, melihat pohon beringin tua di tepi sawah. Akarnya menjuntai panjang, hampir menyentuh tanah. Orang desa bilang, pohon itu punya penunggu dan malam hari tak ada yang berani lewat sini. Ini masih pagi, pikirnya, tapi kakinya terasa berat. Bu Marni bangkit, mundur selangkah. "Aku nggak salah apa-apa," katanya pelan, suaranya gemetar. Tapi ular itu tak diam. Ia mendekat cepat, kepalanya terangkat tinggi, mendesis keras sampai telinga Bu Marni berdengung. Dia tahu soal Pak Imron, pikirnya panik. Ia jatuh tersungkur, tangannya mencoba merangkak ke kursi. Tapi sebelum ia sampai, ular itu melingkar di depannya, memotong jalan. Matanya menatap tajam seperti menembus jiwa. "Aku cuma diam, aku nggak bilang." "Apa-apa?" teriak Bu Marni, air matanya jatuh ke lantai. Ular itu tak bergerak, tapi desisnya makin keras, seperti suara ribuan bisikan bercampur jadi satu. Lalu tiba-tiba ia menyambar. Ekornya menghantam meja kayu di sudut ruangan, membuatnya pecah, berantakan. Bu Marni menjerit, menutup kepala dengan tangan. Pecahan kayu beterbangan, beberapa mengenai lengannya sampai berdarah. Ia merangkak keranjang, berharap ritual ini cepat selesai. "Aku bakal nurut, jangan marah," bisiknya ketakutan. Ular itu mengikuti, tubuhnya meluncur cepat di lantai. Ia naik ke kasur, sisiknya dingin menyentuh kaki Bu Marni. Tapi malam ini ia tak diam seperti biasanya. Kepalanya bergerak ke wajah Bu Marni, mendesis tepat di depan matanya. Bau amis menusuk hidung, membuatnya sesak napas. Dia marah karena Pak Imron tadi, pikirnya lagi, tapi ia tak berani bicara. Di luar, angin mulai bertiup kencang. Jendela kayu bergetar, beberapa daun pintu terbuka sendiri. Bu Marni menutup mata, tubuhnya gemetar hebat. Ular itu melingkari ranjang, ekornya menggoyang kasur seperti mau merobohkannya. "Aku nggak mau dia masuk lagi ke sini," teriaknya dalam hati, tapi ia tahu itu cuma harapan kosong. Siluman ini punya kuasa atasnya, atas hidupnya, atas kekayaannya. Dan sekarang, ia merasa kuasa itu terancam. Setelah 1 jam yang terasa seperti selamanya, ular itu turun dari ranjang. Tapi ia tak langsung pergi. Ia berhenti di depan sesajen, menatap Bu Marni dengan mata merahnya. Lalu, dengan satu gerakan cepat, kepalanya menghantam piring sesajen. Nasi dan ayam beterbangan, bunga melati hancur di lantai. Bu Marni tersentak, menutup mulut agar tak berteriak. Ini pertama kalinya siluman menolak sesajen. "Apa yang salah?" gumamnya bingung. Ular itu akhirnya merayap kembali ke kamar, meninggalkan jejak basah di lantai. Pintu menutup sendiri dengan bunyi keras. Bu Marni duduk di ranjang, tangannya memegang lengan yang berdarah. Ia menangis pelan tapi tak berani. Keras-keras. Di luar angin reda, tapi hawa dingin masih menusuk. Ia tahu siluman itu tak cuma marah, ia memberi peringatan. Kalau Pak Imron datang lagi, apa yang bakal terjadi? Pikirnya takut. Pagi tiba, Bu Marni bangun dengan tubuh lemas. Ia membersihkan lantai dari sisa sesajen yang berantakan, tangannya masih gemetar. Di cermin ia lihat wajahnya, pucat, rambut berantakan, dan luka kecil di lengan. 3 malam, lagi yang bisiknya. Tapi sekarang ia tak cuma takut pada ritual, ia takut pada apa yang akan dilakukan siluman kalau Pak Imron tak berhenti mencari tahu. Malam mulai turun di pasar pagi. Lampu neon di depot Bu Marni menyala redup, berkedip-kedip seperti mau mati.
Hari ini sepi, cuma beberapa pembeli yang datang dan mereka cepat pergi setelah membayar. Bu Marni duduk di kursi kayu di sudut, tangannya memegang secarik kain lap yang sudah lusuh. Wajahnya kusut, bekas, malam keempat masih terasa di tubuhnya. Luka kecil di lengannya mulai mengering, tapi hatinya tak tenang. Ia tahu siluman itu masih mengawasi. Joko sudah pulang ke barak, meninggalkan depot dalam sunyi. Bu Marni bangkit, mulai menyapu lantai yang penuh debu dan sisa darah daging. Tapi belum selesai, pintu depan berderit terbuka. Ia menoleh cepat, tangannya mencengkeram sapu erat-erat. Pak Imron berdiri di ambang pintu. Baju kokonya sedikit berdebu, wajahnya serius. Bu Marni, kita perlu bicara, katanya langsung, tak pakai basa-basi. Bu Marni menelan ludah, mencoba tersenyum. Pak, depot udah mau tutup, jawabnya lelet, tapi suaranya gemetar. Pak, Imron melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Saya nggak pulang sebelum dapat jawaban, tegasnya. Ia tarik kursi kayu di dekat meja kasir, duduk dan menatap Bu Marni lurus. Tadi siang saya dengar dari orang pasar, katanya daging dari sini akhir-akhir ini bau aneh. Bukan cuma saya yang ngerasa, lanjutnya. Bu Marni diam, tangannya perlahan melepaskan sapu. Ia tahu, tak ada lagi alasan yang bisa dipakai. Bu Marni diam sejenak. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia cepat kendalikan diri. Mungkin bumbunya kebanyakan, Pak, atau dagingnya kena panas di jalan, katanya tersenyum paksa. Tapi Pak Imron tak goyah. Saya tahu daging segar. Bu, ini beda. Ada yang nggak beres, tegasnya. Ia melangkah lebih dekat, suaranya pelan tapi penuh tekanan. Saya cuma minta penjelasan biar hati saya tenang. Saat itu, tiba-tiba angin bertiup kencang di dalam depo. Padahal pintu dan jendela tertutup rapat. Pisau-pisau yang tergantung di dinding bergetar, berderit pelan seperti digoyang tangan tak terlihat. Joko yang sedang memotong daging di meja belakang menoleh cepat. Angin dari mana ini? Gumamnya bingung. Bu Marni menelan ludah, wajahnya makin pucat. Ia tahu, ini bukan angin biasa. Siluman itu dengar, pikirnya panik. Pak Imron juga merasa. Ia menoleh ke arah gudang belakang, tempat suara desis samar terdengar. Tapi, ia tak bilang apa-apa, cuma menatap Bu Marni lagi. Bu, saya nggak mau nuduh, tapi saya rasa ada yang disembunyikan, katanya hati-hati. Bu Marni menggenggam meja kasir, jarinya gemetar. Pak Imron, saya pedagang biasa. Nggak ada yang aneh di sini, jawabnya. Suaranya mulai pecah. Tapi matanya tak bisa bohong, ada ketakutan di sana. Tiba-tiba sebuah pisau jatuh dari dinding, mendarat di lantai dengan bunyi keras. Joko berteriak kecil, melompat mundur. Pembeli yang ada di depot buru-buru pergi. Wajah mereka penuh tanya. Pak Imron tak bergeming, tapi dadanya terasa sesak. Ia tahu ini bukan kebetulan. Bu Marni, kalau ada apa-apa, bilang ke saya. Saya bisa bantu, katanya lembut mencoba meredakan. Tapi Bu Marni cuma menggeleng, cepat. Enggak ada, Pak. Pulang aja, jawabnya hampir berbisik. Pak Imron mengangguk, tapi tak langsung pergi. Ia melangkah ke arah pintu lalu berhenti sejenak. Saya bakal balik kalau perlu, katanya pelan lalu keluar. Bu Marni menatap punggungnya pergi. Tangannya mencengkeram meja lebih erat. Di dalam kepalanya ia dengar suara desis itu lagi, lebih keras dari biasanya. Dia tahu sesuatu, gumamnya ketakutan. Ia melirik ke gudang belakang, tempat bayangan gelap mulai terlihat di celah pintu. Di luar, Pak Imron berjalan pulang dengan pikiran penuh. Ia ingat bau daging pusingnya santri dan sekarang kejadian aneh di depot. Ini nggak wajar, pikirnya. Ia tahu Bu Marni menyimpan rahasia dan ia tak bisa diam saja. Di belakangnya angin bertiup lagi membawa bau amis yang samar. Ia mempercepat langkah, tapi perasaan ditatap dari kejauhan tak hilang dari punggungnya. Sementara itu, di depot, Bu Marni duduk di kursi kayu, menutup wajah dengan tangan. Joko mendekat, ragu-ragu. Bu, tadi apa itu? Tanyanya pelan. Bu Marni tak jawab, cuma melambai agar Joko pergi. Ia tahu, siluman itu marah. Dan ia tahu, Pak Imron tak akan berhenti mencari tahu. Malam ini, ia harus bersiap lagi. Tapi sekarang ada beban baru di hatinya. Malam itu gelap, pekat. Langit tak punya bintang, cuma awan tebal yang menutupi bulan.
rumah Bu Marni berdiri sunyi di ujung desa. Lampu luar mati, hanya cahaya lampu minyak di dalam yang menyelinap dari celah jendela. Pak Imron sudah pergi sejak siang, tapi kata-katanya masih bergema di kepala Bu Marni. "Saya bisa bantu," ucapnya tadi. Tapi Bu Marni tahu tak ada yang bisa membantu. Ia terikat dan malam ini adalah malam keempat dari 7 hari ritual. Ia duduk di lantai ruang tamu, tangannya memegang sesajen yang baru ia siapkan. Nasi kuning, ayam panggang kecil, dan bunga melati yang mulai layu. Bau kemenyan menyengat, asapnya membumbung ke atap kayu. Bu Marni menatap pintu kamar yang tertutup, napasnya pendek-pendek. Ia tahu siluman itu akan datang lagi. Tapi setelah kejadian di depot tadi, ia merasa ada yang berbeda. Hawa di rumah ini lebih berat, seperti ada kemarahan yang tak terucap. Tiba-tiba lantai kayu berderit. Bu Marni menoleh cepat tapi tak ada apa-apa. Hanya bayangan lampu yang bergoyang di dinding. Lalu, suara itu datang desis pelan tapi lebih tajam dari malam sebelumnya. Pintu kamar terbuka sendiri, engselnya berderit keras. Dari kegelapan siluman ular muncul. Matanya merah menyala, lebih terang dari biasanya, seperti bara yang hidup. Tubuhnya besar, sisiknya berkilau basah, dan ekornya menggores lantai dengan bunyi kasar. Di dapur, Mak Sari, istri Pak Imron, sibuk memotong bawang dan cabai. Ia wanita sederhana, selalu pakai daster dan jilbab longgar. "Dagingnya mana, Mas?" tanyanya sambil menyekat tangan ke celemek. Pak Imron membuka plastik, mengeluarkan potongan daging merah yang masih basah. "Dari Bu Marni," jawabnya singkat. Mak Sari mengangguk, langsung mulai memotong. Tapi tak lama, ia berhenti. Hidungnya mengerut, tangannya memegang pisau terdiam. "Mas, ini baunya kok aneh," katanya pelan. Pak Imron mendekat, mengambil sepotong daging, mendekatkannya ke hidung. Benar, ada bau yang tak biasa. Bukan bau busuk, tapi seperti campuran amis dan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti tanah basah bercampur darah. "Mungkin cuma kesan kita," katanya mencoba tenang. Tapi hatinya tak enak. Ia tahu daging segar seharusnya tak begini. Mak Sari melanjutkan kerja meski sesekali menggeleng pelan. "Semoga enggak. Masalah buat pengajian," gumamnya. Sore menjelang, dapur penuh aroma rempah. Rendang mulai mendidih di kuali besar, asapnya mengepul ke langit. Beberapa santri membantu mengaduk, wajah mereka penuh semangat. Tapi saat malam tiba dan pengajian dimulai, masalah muncul. Beberapa tamu yang makan rendang berbisik satu sama lain. "Ini dagingnya kok rasanya beda," kata seorang bapak sambil memandang piringnya. Yang lain mengangguk. Ada yang cuma diam tapi tak menghabiskan makanan. Pak Imron mendengar, wajahnya tegang. Ia coba sendiri, dan benar, rasanya aneh, seperti ada sisa bau itu di lidah. Setelah pengajian selesai, tamu pulang, pondok sepi lagi. Pak Imron duduk di serambi, tangannya memegang cangkir kopi hitam. Mak Sari datang, duduk di sampingnya. "Mas, tadi ada santri bilang kepalanya pusing setelah makan," katanya pelan. Pak Imron diam, matanya menatap sawah yang gelap di depan. "Aku juga ngerasa gak enak sejak tadi," jawabnya. Ia ingat bau daging itu dan sekarang perasaan tak nyaman di dadanya makin kuat. Malam semakin larut. Pak Imron masuk kamar, mengambil Al-Quran dari rak kayu. Ia duduk di tikar, mulai membaca surah pendek untuk tenangkan hati. Tapi di tengah ayat, ia berhenti. Ada bayangan aneh di sudut mata, seperti sesuatu bergerak di luar jendela. Ia bangkit, mengintip dari celah kain penutup. Tak ada apa-apa, cuma pohon pisang yang diam dalam gelap. Tapi saat ia kembali duduk, suara samar terdengar, seperti desis, jauh tapi jelas. Jantungnya berdekup kencang. "Aku harus cek ke Bu Marni besok," gumamnya. Ia tak suka menduga-duga, tapi pengalaman bertahun-tahun mengajar di pondok membuatnya peka. Ini bukan cuma soal daging, ada yang salah, dan ia merasa itu lebih dari sekadar bau tak wajar. Mak Sari masuk kamar, membawa bantal untuk tidur. "Mas, jangan mikir terlalu jauh," katanya lembut. Pak Imron tersenyum kecil, tapi pikirannya tak bisa diam. Ia tahu ada sesuatu di balik daging itu dan ia harus cari tahu. Di luar, angin malam bertiup pelan membawa suara desis itu lagi. Pak Imron menutup mata, mencoba tidur.
Tapi di dalam hatinya, ia merasa malam. Ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan akal sehat biasa. Pagi di pasar pagi terasa terik. Matahari sudah tinggi, membakar tanah berdebu di depan depot Bu Marni. Orang-orang berlalu lalang dengan keranjang belanja, tapi suasana tak seramai biasanya. Bu Marni berdiri di belakang meja kasir, tangannya sibuk menghitung uang. Wajahnya pucat, matanya cekung, seperti orang yang tak tidur semalaman. Ritual malam satu suro masih tersisa 3 hari lagi, tapi bayangannya sudah menghantui pikirannya sejak kemarin. Tiba-tiba langkah tegap terdengar di depan depo. Pak Imron datang memakai baju koko putih dan peci hitam. Ia membawa tas kecil di pundak, wajahnya serius tapi tetap tenang. Bu Marni menoleh, tersenyum tipis seperti biasa saat melayani pelanggan. "Pak Ustadz mau pesan daging lagi?" Tanyanya, nadanya coba santai. Tapi Pak Imron tak balas senyum. Ia berdiri di depan meja, tangannya memegang tali tas erat-erat. "Bu Marni, saya mau bicara soal daging kemarin," katanya langsung. Suaranya tegas tapi tak kasar. Bu Marni tersentak, tangannya berhenti menghitung uang. "Ada apa Pak? Kurang segar?" Tanyanya cepat, mencoba mengalihkan. Pak Imron menggeleng. "Bukan cuma itu, baunya aneh rasanya juga. Tamu pengajian banyak yang enggak habis makan, ada santri yang pusing," lanjutnya. Matanya menatap lurus mencari jawaban di wajah Bu Marni. Pintu kamar terbuka dengan bunyi keras. Siluman ular muncul, tubuhnya besar, sisiknya berkilau hitam. Matanya merah menyala, lebih terang dari malam sebelumnya. Ia mendesis tajam, suaranya menggema di ruangan. Bu Marni menjerit kecil, mundur, sampai punggungnya menyentuh dinding. "Pak, dia datang!" Teriaknya panik. Pak Imron tak goyah. Ia lanjut baca ayat, suaranya makin keras. "Duduk Bu, jangan takut," tegasnya. Ular itu meluncur cepat ke tengah ruangan. Ekornya menghantam kursi kayu sampai patah. Pak Imron ambil botol air, buka tutupnya, lalu percikkan ke arah siluman. Air itu mengenai sisiknya, dan asap kecil muncul dari sana. Ular itu mendesis lebih keras, kepalanya terangkat tinggi seperti mau menyerang. Bu Marni menutup wajah menangis keras. "Aku salah, aku minta ampun," teriaknya, suaranya pecah. Pak Imron tarik napas baca ayat kursi dengan penuh tenaga. Ular itu melingkar, mencoba mendekati Bu Marni. Tapi tiap kali ia dekat, Pak Imron percikkan air lagi. "Pergi. Ibu ini mau kembali ke jalan yang benar," bentaknya. Ruangan mulai bergetar hebat, jendela kayu terbuka sendiri, angin dingin masuk membawa bau amis. Ular itu mengamuk, ekornya menghantam meja, membuat lampu minyak jatuh dan pecah di lantai. Api kecil menyala dari minyak tapi cepat padam. Bu Marni merangkak ke samping Pak Imron memegang kakinya. "Pah, aku takut," bisiknya. Pak Imron pegang pundaknya, tak berhenti baca. "Sabar Bu, ini tandanya dia lelet-lelet pergi," katanya meski keringat menetes di wajahnya. Ular itu berhenti bergerak sejenak, matanya menatap Pak Imron tajam. Lalu, tiba-tiba, ia menyambar ke depan, mulutnya terbuka lebar. Pak Imron dorong Bu Marni ke samping, lalu lempar sisa air dari botol ke wajah siluman. Ular itu mundur, mendesis keras seperti kesakitan. Tubuhnya bergoyang liar, menghantam dinding sampai kayu. "Retak, sekarang Bu minta ampun sama Tuhan," teriak Pak Imron. Bu Marni berlutut, tangannya terangkat. "Tuhan ampuni aku nggak mau lagi sama dia," teriaknya, air matanya membanjiri wajah. Ular itu berhenti, tubuhnya perlahan menyusut. Matanya memudar, dari merah jadi gelap. Ia meluncur kembali ke kamar, meninggalkan jejak basah yang berbau busuk. Pintu menutup sendiri dengan bunyi pelan. Ruangan jadi hening, cuma suara napas Bu Marni dan Pak Imron yang terdengar. Pak Imron duduk di lantai, wajahnya lelah, tapi lega. "Selesai Bu," katanya pelan. Bu Marni menatapnya masih gemetar. "Beneran Pak? Dia pergi?" tanyanya tak percaya. Pak Imron mengangguk. "Pergi, tapi ibu harus bayar harganya. Kekayaan ibu bakal hilang," jawabnya. Bu Marni tersenyum kecil meski matanya basah. "Aku nggak apa-apa Pak, asal lepas," katanya. Di luar angin bertiup pelan membawa suara daun bergoyang, tapi di dalam hawa dingin perlahan menghilang. Pagi datang dengan tenang di desa Bu Marni.
Matahari muncul perlahan di balik sawah, sinarnya hangat tapi tak menyengat. Rumah Bu Marni terlihat berbeda hari ini. Dindingnya yang tadi malam retak tampak lebih tua, atapnya seperti mau roboh. Pak Imron sudah pulang semalam, meninggalkan Bu Marni sendirian setelah ritual selesai. Ia duduk di kursi goyang di ruang tamu, tangannya memegang secangkir teh yang sudah dingin. Matanya menatap lantai. Jejak basah siluman masih ada, tapi baunya mulai hilang. Bunyi ketukan. Di pintu membuyarkan lamunannya. Bu Marni bangkit, membuka pintu dengan langkah pelan. Joko berdiri di depan, wajahnya bingung. "Bu, depot kok sepi?" Karyawan pada bingung, stok daging nggak datang, katanya cepat. Bu Marni diam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Joko, depot tutup mulai hari ini. Pulang aja cari kerja lain," jawabnya tenang. Joko mengerutkan kening. "Bu, serius? Usaha sebesar ini kok tiba-tiba?" Tanyanya tak percaya. Bu Marni mengangguk, tak banyak bicara. "Aku udah selesai sama itu semua," katanya pelan, lalu tutup pintu. Joko berdiri di luar, masih bingung, tapi akhirnya pergi dengan langkah kontai. Bu Marni kembali duduk, menatap ruangan yang sekarang terasa kosong. Ia tahu, ini cuma awal. Pak Imron sudah bilang, kekayaannya akan lenyap dan ia siap. Tapi saat benar-benar terjadi, rasanya tetap berat. Siang itu, orang dari bank datang. Dua pria berjas rapi berdiri di depan pintu, membawa map tebal. "Bu Marni, kami dari bank. Tabungan ibu kosong, aset depot juga disita karena utang yang ternyata belum lunas," kata salah satunya nadanya datar. Bu Marni mendengarkan, wajahnya tak berubah. "Ambil aja semua," jawabnya singkat. Mereka saling pandang, lalu pergi setelah meninggalkan surat. Tak lama, truk datang, membawa pergi meja stainless, pisau dan semua barang di depo. Bu Marni berdiri di depan rumah, melihat deponya dikosongkan. Orang-orang desa mulai berbisik, beberapa lelet-lelet mendekat. "Bu Haji bangkrut ya?" tanya seorang ibu sambil pegang keranjang. Bu Marni cuma mengangguk, tak jawab panjang. Ia tahu, gosip akan menyebar cepat, tapi ia tak peduli. Di dalam hatinya ada lega yang aneh, meski dompetnya sekarang cuma berisi beberapa lembar ribuan. Malam, tiba, Bu Marni pindah ke kamar kecil di belakang rumah. Kamar utama yang tadi malam penuh teror, ia tinggalkan begitu saja. Ia bawa tikar tua, bantal lusuh, dan lampu minyak yang masih utuh. Di lantai, ia duduk menatap dinding kayu yang penuh lubang. "Ini hidupku sekarang," gumamnya. Tapi anehnya, ia tak merasa sedih. Malah ada damai yang perlahan mengisi dadanya. Hari-hari berikutnya semua berubah cepat. Karyawan pergi, depot resmi tutup, dan rumah besar itu dijual murah ke pedagang dari kota. Bu Marni pindah ke gubuk kecil di pinggir desa, bekas tempat penyimpanan kayu. Uang dari penjualan rumah cuma cukup buat makan sebulan. Tapi ia tak mengeluh. Setiap pagi ia ke masjid, solat berjamaah, dan duduk lama di serambi, mendengar ceramah dari kiai desa. Suatu sore, Pak Imron datang berkunjung. Ia bawa sekeranjang beras dan beberapa kaleng sarden. "Bu, apa kabar?" tanyanya sambil duduk di bangku bambu depan gubuk. Bu Marni tersenyum, wajahnya lebih cerah dari sebelumnya. "Baik, Pak. Aku miskin sekarang, tapi hati aku tenang," jawabnya. Pak Imron mengangguk, matanya penuh hormat. "Ibu kuat, Bu. Nggak semua orang bisa lepas dari yang begitu," katanya. Bu Marni menatap sawah di depan gubuk, angin sore membawa bau tanah basah. "Pak, tadi malam aku mimpi suamiku." Dia senyum. "Nggak marah lagi," katanya pelan. Pak Imron tersenyum. Kecil. "Itu tanda ibu udah dimaafin." "Bu," jawabnya. Mereka diam sejenak, menikmati hening yang tak lagi mencekam. Di kejauhan, suara azan maghrib terdengar, lembut tapi jelas. Bu Marni bangkit mengambil wudhu di sumur kecil. "Aku mau sholat, Pak. Makasih udah datang," katanya. Pak Imron mengangguk, lalu pulang dengan langkah ringan. Di dalam gubuk, Bu Marni sholat dengan khusyuk. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan syukur. Ia tahu, harta yang hilang adalah harga kecil untuk jiwa yang kembali bersih. Hari-hari, di gubuk kecil Bu Marni berjalan sederhana. Matahari terbit, ia bangun, ke sumur, ambil wudhu,
lalu sholat subuh dengan tenang. Gubuk itu cuma berdinding bambu, atapnya daun kelapa yang sudah kering, tapi baginya ini lebih nyaman dari rumah. Besar dulu, di sudut. Ada tikar tua dan meja kecil tempat ia taruh Al-Quran pemberian Pak Imron. Setiap sore, ia duduk di serambi, membaca ayat-ayat pendek dengan suara pelan, meski kadang terbata-bata. Desa mulai terbiasa dengan Bu Marni yang baru. Orang-orang tak lagi bisik-bisik soal depot atau kekayaannya yang lenyap. Malah, beberapa ibu mulai datang bawa nasi bungkus atau pisang rebus. "Bu, ini buat makan malam," kata mereka sambil tersenyum. Bu Marni selalu bilang terima kasih, matanya berbinar. "Aku nggak nyangka mereka masih peduli," gumamnya suatu hari sambil memandang sawah yang hijau di depan gubuk. Tapi tubuhnya mulai lelet. Kaki yang dulu kuat melangkah ke pasar sekarang sering gemetar. Napasnya pendek-pendek, terutama kalau malam dingin. Ia tahu umurnya tak lama lagi. Tapi anehnya ia tak takut. Setiap malam ia duduk di tikar, menatap langit dari celah atap dan tersenyum kecil. "Aku udah bebas," bisiknya. Ingat malam-malam mencekam bersama siluman itu. Suatu sore, Pak Imron datang lagi. Ia bawa kain kafan dan sekeranjang buah. "Bu, ini dari pondok. Buahnya buat ibu, kainnya, ya, buat persiapan," katanya hati-hati. Bu Marni tertawa kecil, suaranya serak. "Pak, aku tahu. Aku udah siap," jawabnya tenang. Pak Imron duduk di bangku bambu, menatap Bu Marni dengan hormat. "Ibu hebat, Bu. Banyak yang nggak sanggup lepas dari yang begitu," katanya. Bu Marni mengangguk, tangannya memegang meja kecil. "Pak, aku cuma nyesal kenapa nggak minta tolong dari dulu. Tapi sekarang aku lega. Aku mimpi suamiku lagi semalam. Dia bilang tunggu aku di sana," katanya. Matanya basah tapi wajahnya damai. Pak Imron tersenyum. "Itu tanda baik, Bu. Ibu pulang dengan bersih," jawabnya. Mereka ngobrol lama sampai azan maghrib memanggil. Malam itu angin bertiup pelan di desa. Bu Marni duduk di tikar, membaca Al-Quran dengan susah payah. Matanya mulai kabur, tangannya gemetar memegang halaman. Tapi ia tak berhenti. Sampai akhirnya ia taruh buku itu di samping. Ia berbaring, menarik napas panjang, dan menutup mata. "Tuhan, terima aku balik," bisiknya pelan. Napasnya perlahan melemah, lalu berhenti. Gubuk jadi hening, cuma suara jangkrik yang terdengar di luar. Pagi harinya seorang ibu tetangga datang bawa sayur. Ia ketuk pintu, tapi tak ada jawaban. Pintu bambu didorong. Dan ia lihat Bu Marni terbaring di tikar, wajahnya tenang seperti tidur. "Bu Haji!" teriaknya, buru-buru panggil orang. Desa gempar sebentar, tapi tak ada tangis keras. Mereka tahu Bu Marni pergi dengan damai. Pak Imron datang cepat membawa santri untuk urus jenazah. Saat dimandikan, air mengalir di wajah Bu Marni dan anehnya ada bau harum samar, like melati yang keluar dari tubuhnya. "Ini tanda orang baik," kata seorang ibu sambil mengusap air mata. Pak Imron memimpin sholat jenazah di masjid kecil, suaranya penuh khusyuk. Orang-orang desa datang, lebih banyak dari yang diperkirakan. Mereka ingat Bu Marni yang dulu kaya, tapi sekarang mengenalnya sebagai wanita sederhana yang kembali ke jalan lurus. Jenazah dibawa ke pemakaman di pinggir desa, dekat pohon beringin tua. Saat kubur ditutup, angin bertiup lembut membawa daun-daun kecil jatuh ke tanah. Pak Imron berdiri di samping makam, membaca doa terakhir. "Bu, ibu pulang dengan tenang. Semoga diterima di sisinya," katanya pelan. Orang-orang perlahan bubar, meninggalkan makam dalam sunyi. Malam itu, desa terasa hening tapi hangat. Beberapa orang bilang mereka lihat bayangan putih samar di atas gubuk Bu Marni seperti malaikat datang jemput. Ada yang bilang cuman angin, tapi Pak Imron tersenyum kecil saat mendengarnya. Ia tahu, Bu Marni akhirnya menemukan damai yang ia cari. Di sawah, bunga melati liar tumbuh tiba-tiba di dekat gubuk, harumnya menyebar pelan. Desa percaya, itu tanda Bu Marni diterima dan kisahnya jadi pelajaran buat mereka semua.